AFF akan ambil tindakan usai permainan keras Vietnam pada timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23. Bikin bangga, Jeonnam Dragons resmi lepas Asnawi Mangku Alam untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023 dengan kata-kata ini. Ya, kepemimpinan wasit di final Piala AFF U23 antara timnas Indonesia U23 kontra Vietnam U23 menjadi sorotan. Bukan hanya wasit, permainan keras Vietnam pun menarik perhatian Wakil Presiden AFF Francisco Geronimo. Sebut saja saat pemain Vietnam U23 Nguyen Hong Phuc melakukan pelanggaran pada Haikal Al-Hafiz, tapi wasit tidak mengambil keputusan apapun pada pemain tersebut. Ya seharusnya nggak boleh terjadi seperti ini, kata Geronimo pada Kamis. Geronimo mengakui sudah menginformasikan pada Federasi Vietnam atas pelanggaran tersebut agar tak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di kemudian hari. Kita juga sudah informasikan ke pihak Vietnam supaya tidak boleh seperti itu ke depan karena tidak suportif, kata Geronimo. Geronimo mengakui apa yang dilakukan pemain Vietnam ini bisa saja berakhir fatal seperti cedera atau menyakiti lawan. Ya janganlah kita buat hal-hal yang menyakitkan atau sampai orang lain terluka, kata Geronimo. Geronimo pun mengakui pihaknya akan segera melakukan evaluasi termasuk dari kepemimpinan wasit sampai permainan lawan. Itu kan makanya kita juga lihat hal itu juga sebagai pembenahan, pungkas Geronimo. Ya, Asnawi Mangku Alam bermain pro di Korea Selatan dan mendapatkan izin untuk memperkuat timnas Indonesia demi melawan Turkmenistan. Pemain GDFC Asnawi dipanggil timnas Indonesia untuk kejuaraan FIFA dan akan berangkat usai main dengan GD. Demikian ditulis oleh klub bola Korea Selatan Jeonnam Dragons di media sosial Instagramnya. Kami mohon perhatian dan dukungan untuk Asnawi agar bisa menampilkan yang terbaik, bunyi kelanjutannya. Ya, apa yang disampaikan serta diminta klub dua Liga Korea Jeonnam Dragons ini bikin bangga. Pasalnya menampilkan semangat positif, kerelaan memberikan izin, serta mengharapkan yang terbaik bisa ditunjukkan oleh pemainnya. Bagaimanapun kalau Asnawi Mangku Alam sukses mencetak gol dan berpenampilan bagus, nama Jeonnam Dragons juga disebut, bukan? Dikutip dari denpasarsuara.com dari laman Instagram Jeonnam Dragon, Asnawi Mangku Alam yang punya nama lengkap Asnawi Mangku Alam Bahar siap terbang dari Korea Selatan pada Senin 4 September 2023. Secara resmi, klub bola itu melepas Asnawi Mangku Alam agar bisa membela timnas Indonesia. Ia termasuk dalam 24 pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday 2023. Dalam timnas Indonesia senior yang akan diturunkan melawan Turkmenistan, nama-nama lain yang dipanggil antara lain Mark Locke, Dendi Sulistiawan, Asnawi Mangku Alam, Sandy Welsh, Jordi Amat, Seni Patinama, Syadil Ramdhani, serta sederet pemain baru seperti Aji Kusuma, Rian Kurnia, dan Wahyu Prasetyo. Dan di informasi selanjutnya, ya, timnas Indonesia dan timnas Vietnam kemungkinan besar akan saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya bisa bertemu di putaran kedua jika timnas Indonesia berhasil lolos di putaran pertama. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam tergabung di grup F bersama Irak dan Filipina. Satu tim lain yang menghuni yaitulah grup F akan diketahui setelah duel Indonesia versus Brunei Darussalam di putaran pertama. Pertandingan antar kedua tim akan berlangsung dalam sistem kandang dan tandang pada 12 dan 17 Oktober. Nantinya pemenang duel tersebut secara otomatis akan menempati satu slot terakhir di grup F. Di atas kertas, Indonesia diprediksi tidak akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan Brunei dalam dua pertemuan. Oleh karena itulah Indonesia dan Vietnam kemungkinan besar akan saling berhadapan di grup F. Pertemuan Indonesia dan Vietnam menjadi menarik mengingat rivalitas keduanya dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih Indonesia dan Vietnam juga tergabung di grup yang sama dalam ajang Piala Asia 2023 pada awal tahun depan. Berbicara mengenai Indonesia dan Vietnam, ada satu sosok yang punya hubungan dengan kedua negara tersebut. Sosok tersebut tidak lain adalah mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Gong Oh-kyun. Selain pernah menjadi asisten pelatih skuad Garuda, Gong Oh-kyun juga sempat menangani timnas U23 Vietnam. Baru-baru ini ia pun memberikan komentarnya terkait peluang Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia dan Vietnam memiliki peluang yang sama untuk lolos. Pintu Piala Dunia selalu terbuka untuk semua tim. Apalagi di Piala Dunia mendatang jumlah pesertanya akan semakin banyak.
Ya, oleh karena itu Vietnam mampu sepenuhnya untuk mengikuti Piala Dunia 2026 dan itu tidak dilakukan lagi. Dan kami tidak seharusnya memberikan tekanan pada pemain muda. Intinya adalah turnamen perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah lingkungan kompetisi, kualitas turnamen, serta aspek lain dari sepak bola Vietnam. Ya mungkin agak tidak sopan menilai Indonesia di mana Shin Tae-yong menjadi pelatih kepalanya. Menurut saya peluangnya dibagi rata untuk semua tim. Semua akan bergantung kepada pemain. Pemain harus bekerja keras dan seluruh tim punya persiapan paling sempurna untuk melaju ke babak selanjutnya, kata Gong Oh Kyun, dikutip dari Superbowl.id dari Tan Nien. Asia punya 8,5 kursi di putaran final Piala Dunia 2026 seiring dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim. 6 tempat akan diisi setelah putaran ketiga dan 2,5 tempat lainnya akan diperebutkan tim-tim di putaran keempat. Diketahui bahwa timnas Indonesia U23 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasukan Shin Tae-yong tergabung di grup K bersama dengan Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. Dua pertandingan akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada 9 dan 12 September mendatang. 1 bulan kemudian, Shin Tae-yong akan kembali mengawal timnas Indonesia, kali ini kelompok usia senior. Ya, skuad Garuda akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Dua pertandingan akan dimainkan secara kandang tandang pada 12 dan 17 Oktober nanti. Padatnya jadwal kerjasama skuad Garuda tidak membuat Shin Tae-yong yang murung. Pelatih asal Korea Selatan itu justru mewajibkan dua kelompok usia timnas Indonesia untuk lolos menuju fase selanjutnya. Di sisi lain, Shin Tae-yong baru saja terpilih sebagai pelatih terfavorit di Indonesia Award 2023. Tentunya hal ini menandakan masyarakat telah mempercayai pelatih berusia 52 tahun itu untuk mengantar skuad Garuda terbang tinggi di kancah internasional.